Banyak teman-teman dari berbentuk WhatsApp, pesan, yang akhirnya di situ ada link. Ya, jika kita klik akan ada penawaran-penawaran yang menggiurkan. Nah, biasanya orang-orang yang punya ambisi atau ingin mendapatkan rezeki atau mendapatkan uang yang instan, akhirnya dia mencoba. Jangan lupa di subscribe ya. Oke teman-teman Rumngayal, kembali lagi di Rumngayal, berhayal kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, salam bahagia. Ya, sebelumnya gue berterima kasih sama teman-teman masih mau memberikan support dan menonton channel gue. Semoga selalu bermanfaat. Hidup itu tidak ada yang kebetulan teman-teman. Makanya jangan terlalu mendoktrin pikiran kita bahwa apa yang terjadi pada diri kita adalah sebuah takdir. Atau jika kita punya kesulitan, selalu kita menyebutnya sebagai cobaan. Karena jika kita mendoktrin pikiran kita seperti itu, kita akan lebih sulit menjalani hidup dan kita pun teman-teman akan lebih sulit mencari solusi buat hidup kita. Contoh seperti ini, kita bahagia pasti ada sebabnya. Pasti ada perjalanan waktu yang akhirnya membuat kita bahagia. Kita kesulitan pun juga sama teman-teman. Pasti ada sebab yang membuat kita kesulitan. Pasti ada proses waktu yang akhirnya membuat kita hidup menjadi sulit. Tidak ada segala sesuatu pun secara kebetulan. Selama hidup di dunia ini pasti sesuatu apapun yang kita terima, pasti ada suatu proses yang menyebabkan baik atau buruk. Nah, budaya-budaya pikiran yang mendoktrin kita akhirnya menjadi tidak baik dalam menjalankan kehidupan, itu harus kita singkirkan. Mungkin berlaku untuk di kehidupan sebelumnya, yang tradisional dan belum modern. Tapi untuk kehidupan yang saat ini, gue punya pandangan teman-teman bahwa apa yang kita alami, jangan kita mendoktrin diri kita adalah suatu takdir ataupun suatu ujian dari Tuhan. Tuhan memberikan manusia hak untuk menentukan kehidupannya dan memilih kehidupan seperti apa yang dia jalani di dunia ini. Jadi menurut gua, kita harus bisa menentukan kehidupan kita. Jika kita ingin baik, ingin mempunyai kehidupan yang lebih baik, maka proses dan menuangkan waktu kita menabung dengan hal-hal yang baik, sehingga kedepannya kita pun pasti akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi contoh seperti ini teman-teman, jika kita mempunyai keadaan atau mempunyai kejadian ditipu sama orang gitu, gue yakin pada saat kita mendapatkan musibah, ditipu orang, uang ataupun barang kita, itu pasti tidak tiba-tiba terjadi pada diri kita. Pasti sebelumnya kita punya keinginan dan berambisi untuk mendapatkan sesuatu yang berlebihan. Sehingga kita teriming-iming dengan materi, berambisi mempunyai sesuatu yang menguntungkan buat diri kita. Apalagi sekarang banyak teman-teman dari berbentuk WhatsApp, pesan, yang akhirnya di situ ada link. Jika kita klik akan ada penawaran-penawaran yang menggiurkan. Nah, biasanya orang-orang yang punya ambisi atau ingin mendapatkan rezeki atau mendapatkan uang yang instan, akhirnya dia mencoba. Yang di situ ada transaksi, yang akhirnya dia mentransfer uang. Ya mungkin awalnya sedikit, dikarenakan penasaran, dia akan berkali-kali mentransfer uangnya. Mengakibatkan dan berakhir, uangnya itu tidak dapat ditarik kembali. Dan menurut gua itu tidak kebetulan. Tapi itu adalah suatu bentuk dari keserakahan kita sendiri, dari keinginan kita sendiri yang ingin mendapatkan uang instan. Biasanya budaya kita teman-teman, orang-orang di sekitar kita, akhirnya dia kesal, bahkan menangis, dan curhat ke keluarganya bahwa dia mendapat musibah, mendapat ujian dari Tuhan.
Sebetulnya itu bukan ujian dari Tuhan, tetapi itu adalah kesalahan dari kita sendiri. Orang-orang yang aman hidupnya, orang-orang yang sukses dan kaya, ataupun berkecukupan hidupnya, karena kekayaan itu tidak dapat kita nilai. Jadi menurut gua, orang yang sukses, orang yang kaya, dan orang yang aman hidupnya, itu karena dia mendapatkan itu semua dari proses yang dia tanam sebelumnya. Jika dia menanam kehidupannya penuh dengan kebaikan, dan dia pun menabung, menginvestasi hidupnya, memberikan pengetahuan-pengetahuan untuk diri dia sendiri, sehingga dia cerdas dan pintar, dan dia bisa mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang bahagia, dan kehidupan yang serba kecukupan. Jadi tidak kebetulan, teman-teman. Jadi jika ada pendapat orang yang mengatakan bahwa apa yang dia raih adalah kebetulan, atau apa yang dia dapat ataupun keburukan yang dia dapat itu juga kebetulan karena akan suatu musibah, gue nggak pernah percaya hal itu. Gue selalu melihat hal buruk maupun hal baik itu adalah suatu bentuk dari apa yang gue tanam sebelumnya. Jika gue menanamkan hal-hal yang buruk, gue pun pasti mendapatkan kesulitan di kemudian hari. Tapi jika gue menanam hal-hal yang baik untuk hidup gue pun pasti akan mendapatkan sesuatu yang baik untuk kehidupan gue. Jadi tanamkanlah, teman-teman, segala sesuatu itu, baik atau buruk, adalah suatu bentuk dari perjalanan kita sebelumnya. Jika kita ingin baik hidupnya, jika kita ingin bahagia hidupnya, mulai dari sekarang, tanamkanlah kebaikan. Berikanlah input buat diri kita sesuatu yang baik-baik. Entah itu pengetahuan, mencerdaskan otak kita, supaya kita dapat bersaing dalam kehidupan ini, supaya kita bisa cerdas dan pintar, dan bisa membangun hidup kita menjadi lebih baik lagi. Tapi jika sebaliknya, kita hanya berpikir bahwa rezeki itu pasti akan diberikan kepada Tuhan, ataupun kita anggap sebagai takdir. Biasanya seperti ini, teman-teman. Pemikiran-pemikiran orang-orang di sekitar kita, bahwa rezeki itu sudah diatur, rezeki itu maupun kita bekerja keras ataupun tidak, jika kita sudah waktunya mendapatkan uang, kita pun pasti akan mendapatkan uang. Kalau kita masih mempunyai pemikiran seperti itu, kita pun pasti tidak akan dapat mengembangkan hidup kita dengan baik. Karena Tuhan menyuruh kita hidup di dunia ini memang untuk berusaha. Karena hal materi tidak ada sangkut pautkannya dengan hal ritual. Jadi, seberapa besar waktu yang kita luangkan untuk membangun hidup kita, membangun kecerdasan hidup kita, membangun pola pikir kita dengan baik, maka hasilnya pun pasti akan baik. Tapi jika kita hanya berdiam diri, hanya berkeluh kesah, ataupun menyangkut pautkan segala sesuatu rezeki kita dengan keagamaan, maka sampai kapanpun hidup kita pasti tidak akan berubah. Kita harus lihat sejarah-sejarah orang-orang hebat sebelumnya, maupun tokoh-tokoh agama sebelumnya. Mereka pun, para nabi, mempunyai kehidupan yang sejahtera karena hasil kerja kerasnya, berdagang, dan lain sebagainya. Tapi jika kita hanya berpatokan dengan takdir dan juga ujian dari Tuhan yang selalu mendoktrin pikiran kita, kita pun tidak akan bisa selamat hidup di dunia ini. Kita pasti akan menjadi orang yang penuh dengan kesulitan hidup di dunia ini. Jadi tanamkanlah pola pikir yang positif, teman-teman. Karena pada zaman saat ini pun masih banyak orang yang punya pola pikir seperti itu, teman-teman. Yang beranggapan jika dia punya kesulitan itu adalah suatu takdir, beranggapan jika dia punya kesulitan bahwa itu adalah suatu musibah dan ujian dari Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah suatu zat yang maha kuasa yang penuh dengan kasih. Tuhan tidak akan mempersulit makhluk hidupnya. Tuhan selalu memberikan rezeki buat makhluk hidupnya, akan tetapi makhluk hidupnya, manusia, harus menggapainya, harus berusaha untuk mendapatkan itu semua. Jadi,
Segala apapun yang kita alami di dunia ini, tidak ada yang kebetulan. Semua adalah bentuk dari proses perjalanan waktu kita sebelumnya, sehingga kita dapat mempunyai kehidupan saat ini. Dan jika kita ingin lebih sukses lagi, pada saat ini kita perbaiki lagi menjadi lebih baik, sehingga untuk masa depan kita pasti akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik lagi dari saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya teman-teman. Selalu bahagia dan selalu tersenyum. Salam Rumahayal.